Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, poros dulur. Wayang adalah salah satu seni pertunjukan yang digunakan Raden Said atau yang kita kenal Kanjeng Sunan Kalijogo dalam beliau berdakwah. Dalam beliau berdakwah menyebarkan agama Islam menggunakan kesenian wayang kulit, di mana salah satu lakon yang terkenal adalah lakon Jamus Kalimosodo. Apa itu Jamus Kalimosodo? Di dalam pewayangan, Jamus Kalimosodo adalah pusaka yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa atau Yudhistira, yaitu pemimpin para Pandawa atau yang biasa kita kenal kakaknya para Pandawa. Pusaka ini sebenarnya pusaka yang sangat ampuh, yang dimana pusaka ini dapat menyelamatkan pemiliknya di dunia dan di akhirat. Maka dari itu di dalam pewayangan pusaka Jamus Kalimosodo ini tidak ada yang bisa menandinginya. Beliau Kanjeng Sunan Kalijogo menjabarkan bahwa pusaka Jamus Kalimosodo berisi dua kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Poros dulur, panjang kalau dijabarkan arti yang tersirat dan tersurat dari penjabaran kalimat ini, yang pada intinya di sini Kanjeng Sunan Kalijogo ingin berpesan atau menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh orang-orang yang pada waktu itu belum menganut agama Islam, belum mempercayai iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya jikalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, kita harus memiliki pusaka Jamus Kalimosodo seperti yang dimiliki dalam tokoh pewayangan. Di situ adalah Prabu Puntadewa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, begitulah sekilas tentang media dakwah yang digunakan Kanjeng Sunan Kalijogo dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Poros dulur, Sunan Kalijogo adalah salah satu wali yang dianugerahi karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan salah satu karomahnya adalah yang nanti akan kita ceritakan di akhir video ini ya teman-teman ya, yang dimana Kanjeng Sunan Kalijogo itu pada waktu itu sedang bepergian dan memasuki di sebuah pedesaan, di mana di situ sedang terjadi kelaparan, kemarau panjang, gagal panen, sehingga mengakibatkan banyak warga atau penduduk yang kelaparan, terjadi kemiskinan dan sebagainya. Nah, pada waktu itu ada seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya meminta sedikit beras kepada juragan beras yang dikala itu sedang selesai
pulang dari berjualan beras. Tetapi disayangkan pedagang itu malah mengatakan kepada ibu-ibu itu, "Kami tidak punya beras. Ini yang di kantong-kantong ini, yang di karung-karung ini adalah pasir, bukan beras." Seketika itu Sunan Kalijaga mendengar perkataan dari sang juragan beras itu, sehingga Sunan Kalijaga dia sangat sedih mendengarnya ketika ada fakir miskin meminta sedikit rezeki, malah bukannya dikasih malah dibohongi. Dan waktu itu Sunan Kalijaga membatek ataupun memohon kepada Tuhan bahwa apa yang dikatakan juragan itu akan menjadi kenyataan. Seketika itu beras-beras yang ada di dalam karung menjadi pasir semua, sehingga juragan beras itu pun menjadi kaget, dan istrinya juragan beras itu pun terkejut dan berteriak-teriak memanggil suaminya. Setelah padi itu menjadi pasir, ketika Sunan Kalijaga memintanya kepada juragan itu, "Juragan, bolehkah pasir-pasir itu aku berikan kepada ibu peminta-minta ini?" Kata juragan, "Silakan saja. Kami tidak membutuhkan pasir-pasir itu." Seketika Sunan Kalijaga berdoa, mengheningkan cipta sejenak, memohon kepada Gusti Allah agar pasir-pasir itu menjadi beras kembali. Dan alhamdulillah seketika itu juga pasir-pasir yang ada di dalam karung beras itu menjadi beras semua. Akhirnya fakir miskin itu diberilah beras. Singkat cerita, pedagang beras pun terkejut, jenengan sinten? Akhirnya Sunan Kalijaga memperkenalkan diri, "Aku Sunan Kalijaga." Seketika itu pedagang beras pun langsung menangis dan meminta ampun dan ingin bertobat atas kesalahan-kesalahannya, sehingga pada waktu itu beras-beras yang ada di gudang yang tadinya menjadi pasir menjadi beras semua. Pada waktu itu Sunan Kalijaga pun memberikan wejangan kepada pedagang itu untuk agar senantiasa berbagi kepada kaum fakir miskin. Para sedulur, demikianlah sedikit kisah tentang karomah Sunan Kalijaga. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.